seperti apa. Nah, dari profil tanaman kacang yang seperti ini membuktikan bahwa nutrisi tanah sudah mulai berkurang, maka saya harus bisa memikirkan bagaimana memulihkannya kembali. Ini seperti nama saya Yosep Lawa. Kalau masalah berkebun, saya memang anak petani. Jadi hari-hari hidup saya adalah di kebun. Sisanya ya waktu yang ada di sekolah, di SD, SMP, SMA, dan kuliah. Habis kuliah kembali kebun. Begitu, kemudian dapat kerja di kampus, tapi waktu kosong tetap di kebun. Jadi mau bilang ya hampir sebagian hidup saya ada di kebun. Karena bapak saya mengajarkan bahwa siapa yang mencintai tanah, dia akan dicintai oleh tanah dan alam, dan itu adalah kebahagiaan, dan itu sangat sederhana seperti itu. Nah, filosofi dari ayah saya itulah yang membuat saya selalu ada di kebun. Bapak kita boleh lihat-lihat di dalam. Boleh, mari. Ini sudah. Ini. Bapak tanam apa saja di dalam ini? Di dalam ini ada terong. Saya tumpang sari dengan kacang tanah, kemudian dengan jagung, seperti itu. Jadi ini memang karena sudah mulai tua ini terong, sehingga di kesuburan sudah berbeda. Kemudian sengaja memang tumpang sari dengan kacang tanah ini untuk saya mau lihat bahwa sebenarnya sediaan atau nutrisi tanah untuk tanaman ini kondisi sudah pupuk, jagung pun demikian. Jadi ini memang tahun ini saya mau lihat kondisi kebun sudah seperti apa keadaan lahannya, karena kami dari kecil sampai sekarang hanya tahu tanam, kasih pupuk, kasih obat, ya seperti seorang ibu yang dipaksa untuk melahirkan terus-menerus tapi kesehatannya tidak diperhatikan. Jadi ini memang tahun ini saya mau lihat kondisi kebun sudah seperti apa keadaan lahannya, karena kami dari kecil sampai sekarang hanya tahu tanam, kasih pupuk, kasih obat, ya seperti seorang ibu yang dipaksa untuk melahirkan terus-menerus tapi kesehatannya tidak diperhatikan. Ya, bagaimana kira-kira profil ibu tersebut hari ini? Berarti kita bisa mengecek nutrisi tanah itu dengan tanaman-tanaman yang. Iya, benar. Jadi seperti itu, sehingga kita tahu. Jadi kalau misalnya tanaman yang sudah tampilan daunnya pucat, tidak hijau segar sekali, ya, itu menyebabkan kita sudah tahu bahwa ada nutrisi tanah yang hilang, ya, seperti ini, tidak hijau full lagi, ya, tidak hijau full ini. Nah, ini membuktikan bahwa sudah ada unsur-unsur yang kurang di tanah sebagai gizi, ya. Kemudian bulir jagung juga, ya, ini sudah tidak full, ini lihat. Nah, sedangkan yang sebelah ini, nah ini sehingga sudah membuktikan yang seharusnya tinggi jagung ini dia harus lebih tinggi dari saya, tapi sekarang profilnya seperti ini, ya. Nah, ini secara alamiah membuktikan bahwa nutrisi di tanah sudah mulai berkurang. Ya, ini yang perlu kita. Lalu bagaimana kita mengembalikan nutrisi? Untuk mengembalikan nutrisi tanah, salah satunya yaitu kita harus cara berpikirnya
sama seperti seorang pasien datang ke dokter. Cara berpikir seperti itu. Bahwa lahan kita seperti pasien tadi, ya, kita harus tahu tanda-tanda penyakitnya apa, ciri-cirinya seperti apa, maka pemulihan lahan cara berpikirnya seperti seorang dokter. Karena ciri-cirinya seperti ini, maka kita pulihkannya seperti apa. Nah, itu resepnya sehingga kita punya lahan bisa dipulihkan kembali. Seperti itu. Kalau jagung-jagung ini sudah berumur berapa, Bapak? Kalau ini jagung baru umur 1 bulan. 1 bulan setengah. Ya, 1 bulan sampai 1 bulan setengah ini. Nah, ini salah satu bukti bahwa jagung kekurangan nutrisi itu seperti ini. Dia agak kuning. Nah, seperti ini. Nah, begitu ya. Beda dengan yang di sebelah sana, dia lebih hijau ya. Nah, itu membuktikan bahwa nutrisinya pas atau sesuai. Nah, itu juga demikian. Ini juga semangka nih. Nah, ini ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa seharusnya dia buah profilnya lebih bagus ya. Bukan karena masalah kekurangan air. Ini tanda air di ini kebun air sepanjang tahun, tapi memang lebih kepada nutrisi. Ya, nutrisi tanah. Ya, nutrisi tanah. Jadi saya juga tahun ini mulai berpikir untuk sudah seharusnya lahan ini diperbaiki dengan konsep bukan organik sih sebenarnya, lebih ke konsep alamiah supaya karena nenek moyang kita juga dekati lingkungan untuk memperoleh makanan secara alamiah, maka bagaimana pengetahuan nenek moyang itu kita pulihkan kembali sesuai konteks hari ini. Seperti itu. Nah, jadi ini juga saya memang sengaja tanam saja di lahan tanpa olah supaya mau lihat bahwa profil lahan itu seperti apa, sehingga ini lihat pertumbuhannya sangat terhambat, kacang tanahnya juga demikian. Seperti itu kira-kira. Nah, ini profil padi ya, profil padi yang bukan organik tapi alamiah, artinya bibit ditanam sesuai cara bertanam, kemudian dibiarkan secara alam saja, kira-kira dia seperti apa. Nah, ini sudah masuk tahap pengujian seleksi untuk nanti memperoleh bibit selanjutnya yang sudah adaptif dengan alam. Jadi ini kami sudah kerjakan dari 2010, jadi ini hampir 10 tahun bibit ini. Jadi memang kalau dilihat secara profil ya, tidak sama seperti padi di tempat lain ya, yang tinggi besar, bulir panjang, kemudian lihatnya itu betul-betul menggiurkan dan segala macam. Tapi keindahan yang diisi oleh pupuk dan pestisida yang sangat banyak, apalah artinya daripada padi yang profilnya jelek seperti ini, kurang bagus dilihat, tetapi ini full alamiah. Maka dampak terhadap kesehatan manusia, pilih yang mana? Yang indah, yang cantik, yang molek, tapi biaya tinggi dan beracun, atau yang mungkin kerdil, jelek, tapi nanti dia umur panjang. Pilih yang mana?
disitulah challenge-nya. Sehingga saya mendekati kerja padi ini sudah 10 tahun. Kami sudah kerja, saya dengan adik saya sudah sawah ini sudah masuk tahun ke-10 dengan tahapan-tahapan yang perlahan-lahan untuk menuju ke jenis padi yang nanti benar-benar alamiah. Jadi dia tidak tergantung kepada pupuk, tidak tergantung kepada pestisida, ya. Supaya apa? Karena makanan yang kita sama-sama tahu, makanan yang kalau kita sudah induksi memasukkan pupuk berlebihan, pestisida, fungisida, herbisida berlebihan, itu dia akan terikat ke bahan makanan yang akan kita makan. Nah, secara sadar atau tidak sadar itu masuk ke tubuh kita yang terakumulasi sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan itu yang sekarang terjadi dan itu ada di dunia hari ini. Nah, bagaimana kita mulai membalikan cara berpikir itu? Karena saya yakin kita semua mau umur panjang, mau menikmati indahnya bumi ini. Artinya tumbuh dengan sewajarnya. Begitu. Itu konsep kesehatan yang didekati dari lingkungan, dari kami, ya. Karena kami punya keluarga, umur panjang, lihat anak, cucu bahagia, kan indah toh. Nah, begitu. Sesederhana itu. Alam menyediakan apa, mari kita nikmati itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam petani alamiah, petani yang hidup umur panjang, karena petani yang membahagiakan dunia.